Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Tentunya semuanya pada semangat. Mana senyumnya? Ini senyumnya. Baik, hari ini kita bertemu lagi di suasana yang berbeda, tapi tempatnya masih sama. Bu Ulfa sehat? Kita harus nyapa Bu Ulfa. Fokus. Tatap tangan saya dulu. Baik, kita bertemu dalam dimensi budaya positif modul 1.4. Presentasi ini nantinya akan disampaikan oleh dari guru penggerak kita Angkatan 8 Kota Pekanbaru Provinsi Riau oleh Ibu Anisma Lidiawati SPD. Aplaus buat beliau dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan teman yang lain nanti menyusul. Pada pagi hari menjelang siang ini, sebelum materi kita menyampaikan presentasinya, mari sama-sama kita minta sepatah dua patah kata dari kepala sekolah kita, Ibu Suryatmi SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 102 Pekanbaru beserta staf yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara agenda rapat Majelis Guru dan disisip dengan kegiatan diseminasi oleh saudara kita, teman kita Ibu Anisma Lidiawati, yaitu CGP Angkatan 8 Kota Pekanbaru. Beriring salam kita ucapkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun agenda kita yang pertama nantinya adalah diseminasi yang disampaikan oleh Bu Anis tentang budaya positif modul 4 CGP Angkatan 8 Kota Pekanbaru, dan dilanjutkan nanti setelah itu kita rapat rutin Majelis Guru. Itu agenda kita membahas tentang KTSP, kurikulum merdeka, ya, kemudian persiapan menyambut HUT RI ke-78. Apa-apa saja nanti akan kita persiapkan untuk memeriahkan HUT RI yang ke-78. Untuk Ibu Anisma Lidiawati, kedepannya semoga beliau sukses. Kita sebagai teman-temannya harus memberikan motivasi kepada beliau, ya, supaya Bu Anis dapat berjalan dengan sukses dan dapat menerapkan di sekolah kita ini nantinya. Jadi bukan untuk Ibu Anis pribadi, tapi memang untuk kemajuan di sekolah kita ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya serahkan podium ini ke Ibu Anisma Lidiawati untuk menyampaikan. Oh ya, mungkin dari Ibu itu saja, dan nanti akan dilanjutkan ke sesi yang berikutnya, yaitu oleh Ibu Anisma Lidiawati. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita pasang mata kita pasang telinga kita. Apa sih budaya positif modul 1.4?
Jadi untuk lebih jelasnya kita mengetahui dari Ibu Anis Litiawati SPD. Kita sambut dengan salam hormat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi kesempatan rizki berupa kesehatan, karena di hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan kita sehari-hari, belajar dan mengajar di sekolah. Setelah itu penyampaian tentang budaya positif modul 1 dalam program Guru Penggerak. Salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan ke tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semua yang sudah mendukung, yang sudah meluangkan waktunya dan juga memberi support kepada Anis supaya Anis bisa tampil hari ini. Walaupun dalam kondisi yang kurang fit hari ini, mudah-mudahan Anis bisa menampilkan apa yang sudah dipelajari di program Guru Penggerak selama ini. Di sini Anis bukannya mengajar, tapi sharing, berbagi informasi yang sudah Anis dapatkan dalam program Guru Penggerak. Di sini tentang budaya positif. Seperti tadi yang Pak Rizal sebutkan, sebenarnya budaya positif itu apa sih? Kira-kira teman-teman bisa menyebutkan apa itu yang dimaksud dengan budaya positif sebelumnya? Ngantuk kayaknya. Iya. Budaya positif. Apa sih sebenarnya budaya positif? Ibu Dewi? Membiasakan berbuat baik atau nilai kebajikan. Iya. 100 kita berikan aplaus untuk Bu Dewi ya. Oke, karena Ibu Dewi sudah ini ya mengarah ke kurikulum merdeka ya di kelas 4 ya. Oke. Di sini ya budaya positif ini sebenarnya sudah kita laksanakan dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah, tapi tanpa kita sadari sudah kita laksanakan. Nanti di sini ada yang namanya segitiga restitusi, ada juga namanya apa lagi ya? Pokoknya nanti semua yang kita lakukan itu sudah sebenarnya ada dalam modul yang Anis sajikan ini, tapi tidak kita sadari dan tidak kita ketahui apa namanya dalam modul ini. Nah, di sini sebelumnya kita kilas balik dulu ke belakang. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, di sini kita seorang guru diibaratkan sebagai petani. Kita petani, kita menanam bibit, ya. Bibit yang kita tanam, walaupun dia bukan bibit unggul, tapi kalau kita pelihara dengan baik, kita kasih pupuk, kita siram, pasti hasilnya akan baik, akan tumbuh dengan baik. Sebaliknya, meskipun bibitnya bibit unggul, tapi tidak kita pelihara, hanya kita tanam, setelah itu kita lepaskan aja, ya. Setelah itu kita biarkan dia tumbuh kembang sendiri, pasti hasilnya tidak akan baik. Nah, seperti itu juga peran kita kepada anak-anak. Anak-anak yang tugas kita sebagai guru di sekolah membimbing, menuntun, dan mengarahkan siswa kepada hal yang positif, kepada hal yang lebih baik, ya, di situ. Nah,
Budaya positif itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila kita udah tahu semua ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu poin utama yang paling penting dalam membentuk kepribadian dan akhlak serta budi pekerti. Nah, di situ. Setelah itu berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini maksudnya di dalam kelas. Di dalam kelas kan kita itu berbeda-beda. Anak-anak kita juga berbeda. Ada yang suku Jawa, ada yang suku Minang, ada yang suku Batak. Nah, di dalam perbedaan mereka harus bersatu, harus tahu apa itu perbedaan dalam persatuan. Itu yang kita arahkan anak-anak kita. Jadi tidak ada perbedaan dia pilih-pilih teman, ya. Nah, berkebinekaan global itu mereka bisa contohnya dalam satu kelompok berbeda-beda, ya. Ada yang daya tangkapnya cepat, ada yang daya tangkapnya lambat. Terus tidak satu suku juga, ya. Itu dia maksudnya berkebinekaan global, karena berkebinekaan global ini itu sudah mencakup ini apa namanya? Nusantara, ya. Global itu seluruh ya, menyeluruh. Ya. Terus bernalar kritis, kreatif. Nah, di sini jangan anak saja yang kita tuntut untuk kreatif. Terlebih dahulu kita seorang guru harus kreatif. Kreatif itu apa? Tidak hanya dalam membuat kerajinan tangan, tapi juga kreatif dalam menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media yang beragam, media yang sesuai, yang bisa mendukung proses pembelajaran. Ya, contohnya kalau kita belajar tentang satuan waktu dalam matematika, Bapak Ibu biasanya menggunakan apa? Alat peraganya? Iya, jam. Ya, terus kalau uang, tentu pakai uang juga ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita menuntut siswa harus kreatif, bernalar kritis. Kita sebagai guru juga harus seperti itu. Oke, selanjutnya dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini sudah kita rasakan. Kalau kelas kita nyaman atau sekolah kita nyaman, pasti anak-anak kita juga semangat untuk belajar. Ya, contohnya dengan membuat ruang kelas, mendekorasi ruang kelas yang bagus, yang cantik, yang nyaman, anak-anak pasti bakal betah di dalam kelas. Contohnya kemarin ya di kelas Bu Riri. Jangankan murid, Bu Anis pun betah duduk di kelas Bu Riri karena kelasnya dekorasinya bagus. Ya, jadi itu dia. Iya, lingkungan yang positif tidak hanya dari dekorasi, tapi juga pergaulan anak-anak kita. Ya Bapak Ibu ya, sekarang kita lihat anak-anak kita dalam berbahasa juga. Dalam berbahasa mereka terkadang menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah. Kita utamakan, kita biasakan kalau di sekolah itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi tidak ada yang namanya menggunakan bahasa daerah. Walaupun dia ngobrol dengan teman satu tempat duduknya. Kita biasakan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Disiplin. Nah, di sini dia, disiplin.
Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang berarti belajar. Ya, itu mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kalau dia merasa itu benar, ya itu dilakukannya. Kalau dia merasa itu salah, tidak akan dilakukannya. Ya, disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Itu tadi yang disebutkan oleh Ibu Dewi. Ya, budaya positif, nilai kebajikan. Nah, bicara tentang disiplin. Disiplin ini pasti kalau kita melanggar disiplin, itu akan ada sanksi atau hukumannya. Ya tidak Bapak Ibu? Ya. Nah, dalam pemberian sanksi atau hukuman itu nanti kita pelajari lagi jenis-jenisnya seperti apa. Sebelumnya kita lihat dulu, setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini rasa diterima, diperdulikan, ya, menjadi bagian dalam kelompok, sama seperti anak di rumah. Dia membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Di sekolah juga seperti itu. Dia membutuhkan perhatian kita sebagai gurunya. Ada terkadang anak-anak yang suka mencari perhatian kepada kita. Sikit-sikit ngadu, mengadukan temannya. Sikit-sikit dia, Bu, beginilah begitu. Ada kan Bapak Ibu? Nah, itu karena mereka butuh perhatian. Mereka membutuhkan perhatian. Mungkin di rumah dia juga diabaikan. Dan di sekolah, di dalam kelas, dia juga diacuhkan oleh teman-temannya. Jadi dia mencari perhatian ke kita. Setelah itu, nilai kebebasan. Nah, kebebasan ini mungkin bukan bebas dalam segala hal ya. Di sini mandiri, dia memiliki pilihan. Kalau dia suka menari, ya dia menari. Jangan kita paksa dia yang hobi menari, dia harus belajar musik. Itu tidak akan bisa. Ya, mencoba hal baru, kebebasan, dan mampu mengendalikan arah dirinya ke arah yang lebih baik lagi. Setelah itu, kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan ini harga diri, keinginan untuk dianggap, aku bisa loh. Nah, seperti itu. Dia ingin diakui, dia itu bisa. Ada anak-anak kita yang seperti itu. Dia memang tahu dia itu bisa, jadi dia merasa sombong. Dia berkuasa. Ada juga karena badannya besar, dia berkuasa terhadap teman-temannya. Tapi itu tidak benar ya. Nah, selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Di sini pasti anak-anak kita butuh akan kesenangan. Kesenangan itu apa saja? Bermain, bercanda, ya. Setelah itu mungkin kalau di dalam keluarganya diajak sama orang tuanya pergi liburan atau kemana, ya. Nah, yang terakhir kebutuhan bertahan hidup. Di sini kebutuhan bertahan hidup itu yaitu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu dia 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, baik itu untuk siswa maupun untuk diri kita sendiri sebagai seorang guru. Jadi ke diri kita aja dulu, kita ambil nilainya. Setelah itu baru kita bisa menerapkannya ke siswa kita. Nah, di sini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Setelah itu mendapatkan imbalan atau apresiasi dan pujian dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu menjadi orang yang merdeka dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayanya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada cerita, ada kasus. Sebagai seorang guru, Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan diberi sanksi, ya? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai diri Anda sendiri? Kira-kira dari 3 motivasi ini yang Bapak Ibu yang Bapak Ibu rasakan ke diri Bapak Ibu bagaimana? Poin ketiga, Pak Adin. Berarti Pak Adin memang merasa itu tuh nilai diri Pak Adin sendiri. Walaupun nantinya seandainya kita ada kegiatan itu kan datang jam 7 ya Pak Adin ya. Kalau yang lain bagaimana? Apakah karena takut ditegur oleh kepala sekolah terus dikasih surat peringatan? Kalau yang honor kayak kita ini nanti kenapa aja nanti? Ya, Bapak Ibu. Jadi motivasi apa yang kira-kira mendasari Bapak Ibu? Tadi Pak Adin udah bilang yang ketiga katanya. Kalau yang lain, Ibu Zira? Sebenarnya yang ketiga, tapi pada kenyataan. Iya, kebanyakan seperti itu. Ya, memang iya. Ada yang menyadari itu memang tanggung jawab kita. Memang tanggung jawab kita, memang harus kita lakukan karena memang itu tugas kita. Tapi sebenarnya itu tadi ya Bu Zira ya, karena takut ditegur oleh kepala sekolah, kena SP. Ya. Nah, tapi jarang-jarang ya motivasi yang kedua. Ini buat Ibu Kepsek nih, motivasi yang kedua. Mendapatkan penghargaan atau apresiasi. Biasanya Ibu Kepsek kan nggak tahu siapa yang terlambat, siapa yang cepat. Oke, selanjutnya itu tadi ya. Jika kita melanggar disiplin atau peraturan, itu bakalan ada sanksi atau hukuman. Nah, nilai ini. Hukuman berbeda dengan konsekuensi, berbeda lagi dengan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dia tidak dilibatkan. Setelah itu berupa hukuman fisik atau psikis. Itu hukuman. Sementara konsekuensi itu terencana atau disepakati. Misalnya, kita sepakat ya nanti kalau seandainya tidak buat PR bagaimana? Ya, di dalam kelas itu kesepakatan kelas ya, nanti kita mengacu ke kita bicarakan juga kesepakatan kelas. Nah, yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman dengan adanya konsekuensi. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid, memantau murid. Sedangkan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, jadi dia berbuat kesalahan, tapi dia mengakui kesalahannya. Setelah itu dia berusaha untuk merubahnya. Ya, nah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri itu termasuk dalam restitusi. Nah, di sini ada cerita lagi Bapak Ibu. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada pelajaran tersebut dia hanya berdiam, lebih banyak berdiam dan menggambar buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab.
Nah, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakannya dan menyuruh IPA berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya seperti kita dulu ya Bapak Ibu ya. Zaman-zamannya Bu Anis dulu disuruh berdiri depan kelas, angkat kaki satu, pegang telinga. Seperti itu ya. Nah, anak-anak di dalam kelas pun menertawakan IPA yang dihukum oleh Pak Seno. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Mengapa? Tidak setuju karena tanpa disadari Pak Seno dan teman-temannya sudah menjatuh mental. Karena kan berbunyi di friend kan. Menurut Pak Adin menjatuhkan mental siswa tersebut ya Pak Adin ya. Kalau menurut teman-teman yang lain bagaimana? Dari tadi sebelah kanan aja ngomong, sebelah kiri baru Muzira. Kapalnya oleng sebelah kiri ini. Bagaimana? Ibu Umu? Ya, oke. Seperti kata Pak Adin tadi, tindakan Pak Seno itu membuat siswa merasa merasa dirinya benar-benar bersalah, merasa dia itu seorang yang lemah, ya. Jadi memang seperti kata Pak Adin tadi, mentalnya kena, ya. Kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno. Nah, di sini Bu Adis juga mau sharing karena di sekolah kita ini masih ada yang seperti ini yang kita lakukan kepada murid. Iya kan? Iya. Anak tidak bawa PR suruh berdiri. Bu Adis juga begitu. Iya. Terus anak apa lagi Pak Adin? Tidak bawa PR suruh lari keliling lapangan. Ya. Nah, ya. Terus, apalagi Pak Adin? Kira-kira hukuman yang sering kita berikan ya, kira-kira menyakiti anak. Bukan menyakiti dalam arti kata memukul, mencubit ya. Memukul telapak tangan pakai penggaris. Nah, itu udah fisik ya Pak Adin ya. Oke, yang lain ibu-ibu yang lain? Ibu Butet, Ibu Ella. Suruh push up, squat jam. Nah, itu mungkin pada guru olahraga ya Pak Din ya. Mungkin mereka melakukan kesalahan disuruh push up atau squat jam ya. Oke. Sekarang tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno ini hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman karena tadi tidak ada kesepakatan karena itu dilakukan oleh Pak Seno sendiri. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada nampak ya kurang jelas. Di sini Bu Anis bacakan aja. Tindakan guru yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Karena dia terlambat ke sekolah, jadi kita menyuruh dia mencatat ke dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Ya. Nanti kita cek. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Ya. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Ibu ulang konsekuensi katanya tadi. Konsekuensi, oke. Nanti kita cek ya. Ya. Jelas. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman?
Hukuman? Ya. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Hukuman. Oke, dari semua jawaban tadi, nomor satunya salah. Iya, nomor satu itu merupakan konsekuensi. Kita kilas balik ke belakang lagi. Nah, hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Sementara mungkin kalau kita menyuruh dia menulis sebanyak 100 kali, mungkin kita sudah membicarakan. Karena di dalam kelas itu kita harus membuat kesepakatan kelas itu bersama dengan anak. Aturan kelas, bukan kita yang menetapkan sebagai guru. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh ini. Itu tidak benar ya Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelas harus kita buat bersama-sama dengan anak. Contohnya, kalau tidak buat PR, bagaimana nak? Kamu mau diapakan? Nanti mereka tuh ngomong, Bu, ini Bu, ini Bu. Nah itu dia. Ya, itu kesepakatan kelas. Jadi kalau seandainya ada yang melanggar, kita tinggal tanya sama anak, kemarin kesepakatan kelas kita bagaimana? Nah, mereka setuju. Sama seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Kejadian di kelas Bu Andis juga. Ada siswa yang tidak membuat PR, Bu Andis share ke orang tuanya. Nah, orang tuanya protes. Bu, kalau bisa ada PR diumumkan di grup setiap hari. Kita kasih PR setiap hari, Bu Andis kasih PR mungkin setiap hari walaupun cuma 3 atau 4 soal. Setiap hari. Apakah mungkin di kelas 5 kita share juga di grup? Mereka sudah bisa diajarkan tentang tanggung jawab dan disiplin terhadap dirinya sendiri. Itu Bu Andis bilang tadi ke orang tuanya. Dan itu juga kesepakatan kelas yang kami buat sebelum masuk belajar kemarin. Jika ada yang tidak buat PR, kita share ke grup ya supaya orang tua kamu iya katanya. Sepakat semua. Jadi kalau seandainya kita sudah sepakat dengan anak-anak, orang tuanya protes, kita udah punya pegangan Bapak Ibu. Jadi orang tua yang ngomel begini, Bapak Ibu boleh tanya ke anak-anaknya, siapa yang mau seperti ini? Itu kesepakatan kelas kami. Gampang kita jawabnya. Jadi tidak bisa dicari celah kita oleh orang tua. Kadang orang tua sekarang, ya, ini juga orang tua ya, mencari-cari kesalahan. Iya. Nah ini dia. Konsekuensi yang pertama, hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi, dan hukuman. Oke. Bapak Ibu, kita sebagai guru itu dalam mengarahkan anak, dalam mendidik anak, dalam mengajar anak, kita itu mempunyai posisi kontrol. Apa saja posisi kontrolnya? Yang pertama, sebagai penghukum. Ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, posisi kontrol yang terbaik itu adalah sebagai manajer. Di sini, Bu Andis terangkan lagi. Bapak Ibu bisa lihat. Kalau hukum, apa yang dilakukan guru? Ya ini menghadik, menunjuk anak, ya, menyakiti dan menyindir. Terkadang ada guru yang suka menyindir-nyindir anak. Apalagi anak-anak kalau udah kelas 5 dan kelas 6 itu dia sudah peka ya Bapak Ibu ya. Ya. Terus kalau pembuat merasa bersalah itu dengan gurunya ngomong seperti ceramah, anak-anak menyadari kesalahannya. Ya, anak-anak menyadari kesalahannya. Sementara posisi sebagai teman, kita bisa
Jika anak melakukan kesalahan, kita ajak mereka ngomong. Kenapa sih kamu? Kenapa kamu seperti ini? Cerita dong sama ibu. Nah itu kan kita memposisikan diri kita sebagai teman. Terus sebagai pemantau ini kita kita mengamati terus anak itu. Kalau dia sekali berbuat kesalahan, kita pantau terus dia. Seolah-olah dia tuh memang orang yang selalu berbuat kesalahan. Ya. Selanjutnya sebagai manajer. Nah di manajer ini itu guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Seperti tadi keyakinan kelasnya juga kesepakatan dalam dia menyelesaikan suatu masalah, guru itu lebih banyak melakukan pendekatan kepada siswanya. Itu sebagai manajer. Terus dia mengarahkan siswanya ke arah yang lebih baik. Di situ dia posisi kontrol seorang guru. Nah, di sini dia. Guru sebagai manajer. Ya. Guru sebagai manajer itu melakukan proses dialog yang dilakukan guru dan siswa serta menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Ada 3 prosesnya. Yang pertama, menanyakan keyakinan kelas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Ya, menanyakan keyakinan kelas ini, di sini dapat kita lihat anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Karena dia butuh perhatian. Nah, kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara ngomong, tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Dengan kata-kata seperti itu. Nah, ibu atau saya juga pernah melakukan kesalahan. Itu yang kita sebutkan ke anak dalam menstabilkan identitas. Ya, Bapak Ibu bisa lihat kata-kata yang bisa kita gunakan jika kita menyelesaikan atau membantu anak yang dalam masalah. Oke, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Yaitu tadi, semua yang kita lakukan itu tujuannya cuma satu, memenuhi kebutuhan dasar. Yang 5 tadi ya. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jika dia berbuat baik, pasti ada alasannya. Dia berbuat jahat juga ada alasannya. Sama kayak ini. Kita lihat ada jambret. Kenapa jambret? Alasannya apa? Mau lebaran gak ada uang. Kan ada alasan dia berbuat sesuatu. Berbuat baik atau berbuat yang buruk, pasti ada alasan. Nah, kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan kepada anak, ya, kita katakan tanpa menghakimi. Ini dia, seperti ini. Kalau dia berbuat kesalahan, kita bilang, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Ya, contohnya dia mukul kawannya sedikit aja, kita bilang aja seperti itu. Terus, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah itu, mungkin dia melakukan kesalahan karena dia melindungi sesuatu yang penting. Contohnya anak-anak kita di dalam kelas, dia suka ejek-mengejek sama ejek-mengejek nama orang tua. Ya kan? Habis itu dia apakannya kawannya ditinjunya. Karena dia merasa nama orang tua itu hal yang sangat penting bagi dia. Tidak boleh, itu sakral bagi dia, tidak boleh disebutkan sama kawannya. Ya Bapak Ibu ya. Menanyakan keyakinan, ini segitiga fidusi yang ketiga. Menanyakan keyakinan. Nah ini tadi jika anak-anak berbuat kesalahan, kita tinggal bertanya,
Ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Contohnya kan kita di kelas, kita udah bilang anak-anak di dalam kelas ini kita satu keluarga. Kamu adik-beradik, ibu orang tuanya. Nah, kalau dia berkelahi, kita tinggal ngomong seperti itu. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Jika dia berkelahi dengan temannya, mengejek temannya, kita bisa tanya, kemarin kita udah sepakat ya nak ya, tidak boleh mengejek-ngejek, tidak boleh mengganggu teman, ya. Nah, sekarang Bu Anis mau bertanya, jika Bapak Ibu sedang mengajar, ya, setelah itu ada siswa kita satu orang laki-laki keluar izin ke toilet. Setelah itu selesai dari toilet masuk ke kelas, dia mengganggu temannya yang berada di depan. Diambilnya pena temannya terus dicoretnya buku temannya. Nah, teman yang diganggu mengeluarkan kata-kata kotor. Apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap kedua siswa tersebut? Adalah dari tadi senyum-senyum. Ya, kalau biasanya kan saya Bu Anis, jika terdapat masalah seperti itu, saya panggil anak ke depan. Saya kedua-duanya, kan si anak satu jahit, satu lagi menggunakan kata kotor. Yang pertama saya menyelesaikan itu adalah kenapa yang si jahit ini mengganggu temannya, apa maksud tujuannya, biasa seperti itu. Kemarin yang Bu ya, jadi setelah dapat si jahit ini mengeluarkan apa yang sampaikannya, ditanya juga dengan yang si korban yang melakukan kata kotor tadi. Kenapa kamu mengeluarkan kalimat seperti itu? Biasanya itu anak itu terjadinya karena spontanitas. Jadi setelah itu sudah dapat kesimpulannya, biasanya susuk salaman. Oke, itu. Yang lain juga setuju sama Pak Adil? Pertanyaan yang kedua, apakah pada saat itu juga Pak Adil panggil langsung mereka berdua? Kalau saya masuk di jam itu, saya biasanya panggil anak itu maju depan. Tapi kalau biasanya anak jam istirahat, contoh kasus kemarin di lokal Dewi yang si satu ini terprovokasi gara-gara satu anak ngejek nama anak, didorong, habis itu dicium lah si cewek tadi. Posisinya yang si cowok ini duduk sebelah cewek. Jadi yang si cowok yang pelaku pertama mendorong pelaku kedua, kena yang si cewek kecium. Jadi bukan kecium, mungkin hampir bilang kecium lah. Jadi saya panggil, tanya sama warga pelaku kedua, kenapa seperti ini? Tidak Pak, saya didorong oleh pelaku pertama. Saya panggil, kenapa? Cuma bercanda aja Pak. Jadi habis itu saya damaikan mereka. Itu ya saya. Oke, itu Pak Adil. Kalau ibu-ibu yang lain kira-kira dari cerita Bu Anis tadi, kira-kira apa yang yang ibu-ibu lakukan? Apakah sama seperti Pak Adil? Enggak kreatif ibu-ibu nih. Beda tipis ya Bu Dewi ya. Oke. Nah, Bu Anis luruskan sedikit ya Bapak Ibu ya. Dalam pembelajaran tidak seharusnya kita langsung memanggil anak tersebut. Yang pertama, mengganggu proses belajar mengajar. Yang kedua, itu tadi, terlihat anak-anak itu oleh teman-temannya kalau dia sedang dihukum. Ya, jadi yang kawannya tadi tidak tahu dia berbuat kesalahan, jadinya tahu semua. Sebaiknya di saat jam istirahat, kedua anak tersebut dipanggil ke kantor atau di dalam kelas teman-temannya disuruh keluar. Nah, di situ tadi posisi tadi yang kita bicarakan tadi, di situ tadi kita bisa bertanya ke anak,
Kalau dia mengganggu temannya, kan kita bisa bertanya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Apa kesepakatan kelas kita jika kamu mengganggu teman? Nah, bisa jadi dengan kata-kata kita, anak tersebut merasa bersalah. Jadi dia mau mengakui kesalahannya, terus dia mau berubah lebih baik lagi, tidak akan melakukan hal tersebut. Ya, itu untuk yang mengganggu temannya. Untuk yang berkata kotor tadi bisa kita sebutkan juga seperti itu. Nah, jalan akhirnya kayak sama Pak Adin, disuruh damai. Kalau tidak damai nanti emak bapaknya yang perang lagi ya Pak Adin ya. Itu dia. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya dari materi budaya positif ini, sebagai pendidik itu tadi kita diibaratkan sebagai petani yang memiliki peranan penting menjadikan tanamannya tumbuh subur. Ya. Nah, sekolah juga diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Itu tadi budaya positif, nilai-nilai kebajikan. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, ya, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Benar Bapak Ibu? Jika anak di bawah tekanan, jangankan tekanan dari kita, tekanan dari rumah aja. Dia ada masalah di rumah, pagi-pagi udah dimarahin sama orang tuanya, pasti berpengaruh terhadap belajarnya di kelas. Iya betul. Nah, dengan demikian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik bagi warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Sebelum Bu Anis akhiri, setiap kita melakukan sesuatu itu pasti ada refleksi. Sekarang Ibu Anis minta refleksinya dari Bapak Ibu sekalian. Satu orang cukup, atau mau semuanya juga nggak apa-apa. Apa yang Bapak Ibu kira-kira dapatkan atau pahami tentang apa yang Anis sampaikan tadi? Jadi Pak Adi juara Bu. Adi juara 1 nanti ya. Iya Pak Adi juara. Ayo itu Bu, jangan masuk karena ada kipas Pak Ibu selesai. Mantap. Nggak usah dikasih nasi nanti ya Bu. Iya. Juara 1 dapat nasi 2 bungkus ya? Iya boleh. 10 bungkus. Iya Gulpa. Bungkusnya boleh pulang. Waalaikumsalam. Sebagai guru kita sebaiknya tidak memberikan kesalahan itu kepada siswa, melainkan kita harus mencoba menggali apa yang bisa memperbaiki siswa tersebut. Terus yang kedua, kita belajar di sini dari administrasi yang lebih untuk menjadi seorang guru kita harus mencoba kreatif, inovatif, ya. Kemudian sehingga anak tersebut dengan kreatifnya kita, sehingga anak bisa nyaman di kelas. Masya Allah, luar biasa. Beri aplaus dulu untuk Ibu Gulpa. Iya Ibu, silakan Ibu. Makasih Ibu.
Tadi yang dijelaskan Bu Anis ada beberapa poin yang Ibu paparkan, ada di situ disiplin, ya kan? Ya, Bu. Kalau ibu mungkin disiplin itu untuk di dalam kelas, Bapak Ibu. Sebelum kita mendisiplinkan siswa, terlebih dahulu kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu. Ini di sini tadi Bapak Ibu banyak memilih yang ketiga. Seolah-olah Bapak Ibu memang gak sadar apa tadi yang ketiga dari Bu Anis. Padahal ya sebenarnya karena takut kepada atasan itu tidak benar. Ya, atasan tidak perlu ditakuti. Semuanya itu datangnya dari diri kita. Kalau kita sudah sadar, sudah bertanggung jawab, ikhlas, tidak perlu kita takut kepada pimpinan. Karena kita sesama manusia. Jadi kalau disiplin, sebelum kita mendisiplinkan anak, kita dulu disiplin. Ya, kemudian tentang di sini ada juga di sini hukuman. Kita memberikan hukuman kepada anak-anak didik kita, ya. Betul kata yang disampaikan Bu Anis tadi, kita harus sepakat hukuman apa ya anak-anak yang patut kita berikan kepada anak-anak ibu yang terlambat datang ke sekolah. Ada juga kan yang tidak mau membuat PR, itu harus kita laksanakan. Jangan melenceng dari kesepakatan kita dengan anak. Kemudian di sini ada juga Bapak Ibu guru yang membuat hukuman, kita memberi anak seperti istilahnya agak menyulitkan mungkin ya. Anak disuruh membawa sesuatu yang berlebihan, itu tidak benar. Ya, misalnya disuruh membeli buku, ya, karena tidak buat PR, dia disuruh dihukum untuk membawa buku tulis sebanyak 2 buah misalnya. Jangan seperti, karena itu sangat memberatkan mungkin. Ya enggak Bapak Ibu? Ya, Bu. Ya, karena berupa barang itu kan mereka butuh duit untuk membeli. Kadang kita ekonomi orang tua anak tidak sama. Ada yang susah, ya ada yang senang. Jadi jangan kita berpikir. Kalau hukuman itu yang sifatnya positif, kemudian push up juga jangan isi seperti itu. Pas kita memberi push up, anak kuat, pingsan, ini di rumah sakit, kan jadinya nggak baik, ya kan? Yang mendidik hukumannya maksudnya. Misalnya bisa ini kita suruh dia membaca ayat Al-Quran misalnya kan, itu bukan hanya untuk guru agama saja, ya guru kelas juga boleh, ya bukan hanya untuk membaca ayat ini untuk guru agama, enggak, guru kelas juga boleh. Karena kita di sini gurunya adalah sesama, nggak ada yang non muslim kan, semuanya muslim, boleh. Kemudian ada lagi tentang pemberian tugas PR kepada anak-anak kita di rumah. Kalau melihat di kurikulum zaman sekarang, kurikulum merdeka, anak-anak sebenarnya tidak dibenarkan diberikan PR. Karena memberikan PR kepada anak itu sudah menyita waktu anak itu beristirahat, bermain. Tapi ibu tidak pula menganukan dan tidak memberikan PR. Kalau tidak kita berikan PR, tidak belajar dia. Boleh, tapi tidak boleh banyak. Bapak Ibu, kita hanya boleh memberikan PR semampu anak. Karena yang anak menerima pelajaran di kelas itu hanya bukan tema saja. Ada pelajaran yang lain. Kalau kita satu orang guru, misalnya ibu guru kelas atau agama memberikan PR kompetensi 1 sampai kompetensi 3 A, B, C, D, kerjakan, minggu depan dikumpulkan. Sekarang bertanya, apakah terperiksa oleh kalian PR yang sebanyak itu? Dalam beberapa hari kalian jumpa dengan anak? Tidak kan? Kalau kita memberikan PR, cukup semampu anak saja. Ya, 3 buah atau 5 saja. Sudah itu anak bisa beristirahat. Karena anak ini kadang pulang sekolah MDA. MDA mengaji lagi. PR segudang pula lagi. Kapan dia mau istirahat anak-anak ibu-ibu sekalian? Udah capek di sekolah lagi turun ya. Karena kebanyakan tugas. Boleh kita memberi PR, boleh. Ya, kalau kita beri PR kan alasan kita tidak belajar. Kita kasih agak 3 buah, 5 buah udah cukup. Nggak perlu PR banyak-banyak. Dan kita juga tidak susah mengoreksinya. Ya, ketika kalau kita guru kelas, ketika guru bilang studi masuk, disitulah kesempatan kita
koreksi PR. Dan Ibu tidak mau PR berlarut-larut, LKS banyak-banyak diletakkan di atas meja di ruang majelis guru sampai segininya. Nah, bertambah nggak besok PR lagi tambah lagi PR. Kapan nilainya masuk? Kita punya buku nilai kan Bapak Ibu? Ada kan, kalau saya dulu jadi guru bukan menyamakan nilai harian, ulangan langsung periksa langsung isi. PR langsung isi, PR formatnya ke PR, ulang harian. Jadi ketika kita ujian ingin menilai semua, kita udah siap, nilai kita udah ada, nggak ngarang. Pasti dia di antara sini banyak Bapak Ibu yang ngarang kan? Mengarang bebas ada kan? Ada. Ada. Ya karena tidak sempat menilai, ya kan? Saking banyaknya tugas sampai nilai lupa. Kebanyakan yang harus diperiksa tidak sempat. Jangan seperti itu. Jadi memberikan PR sewajarnya saja, ya Pak Din? Ya. Ibu tidak menyinggung siapa-siapa karena memang dari pemerintah sudah diapakannya ya, jangan memberatkan untuk memberikan PR kepada anak karena anak itu sekolah sambil bermain katanya. SD ini dengan PAUD ya, apalagi anak kelas 1 itu kan transit dari PAUD ke SD ya, transisi ya, transisi kan sama kan, perpindahan dari PAUD ke SD. Jadi mereka masih bermain. Jadi jangan PR-nya banyak-banyak, boleh 2 buah aja bikin tulisannya. Nah, 2 buah aja udah. Jadi dia bisa bermain dengan adiknya, dengan kakaknya. Dia bisa istirahat dengan pulas, tepat waktu jam 9 udah bisa tidur, ya kan? Nah, kalau banyak kali PR itu jam 12 malam dan nanti tidur. Kapan lagi mau istirahatnya? Mungkin kalau dari Ibu tambahannya itu aja Bu Anis. Semoga itu yang untuk Ibu ke Bapak-bapak juga bisa diterapkan ke siswa. Mungkin hanya itu Bu Anis. Insyaallah luar biasa ya teman-teman semua. Terima kasih Bu Kekser pencerahannya. Itu pelajaran buat kita. Jangan kasih PR kebanyakan. Alhamdulillah ya Bapak Ibu semua. Demikian budaya positif yang disampaikan pada kali ini. Semoga kita semua bisa saling support, bekerja sama, saling membantu untuk perubahan, kemajuan ke arah yang lebih baik lagi untuk sekolah kita dalam mewujudkan visi sekolah kita yang kemarin baru kita rumuskan bersama ya Bu Riri ya, Pak Rizal ya. Nah, jadi semoga sekolah kita ini menjadi sekolah yang baik, yang berprestasi dan diakui ya Bu ya oleh masyarakat sekitar. Karena kalau sekolah kita sudah diakui oleh orang tua, dari mulut ke mulut nanti bakal datang, oh SD ini. Nah, berlomba-lomba mereka mendaftarkan anaknya ke sekolah kita. Jadi semua demi kemajuan sekolah kita ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada teman-teman semua, Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas waktu yang diberikan kepada Anis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ada Bu Anis Malidewati SPD yang telah menyampaikan diskusi pada hari ini atau yang bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita cernanya dan bisa kita laksanakan. Mari selanjutnya istirahat dulu Bu atau gimana Bu?